Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Sekarwangi dengan NPM 253121006. Saya dari kelas IF 25DX. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode adjoint pada inverse matrix. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian inverse matrix. Inverse matrix adalah matriks yang menjadi kebalikan dari suatu matriks. Jika sebuah matriks dikalikan dengan inverse-nya, maka hasilnya akan berupa matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang memiliki nilai 1 pada diagonal utama dan 0 pada elemen lainnya. Konsep inverse matrix sebenarnya mirip dengan inverse pada bilangan biasa. Sebagai contoh, angka 2 memiliki inverse 1/2. Karena 2 dikalikan 1/2 menghasilkan 1. Dalam kehidupan akademik, inverse matrix sering digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan berbagai permasalahan matematika lainnya. Selanjutnya adalah pengertian metode adjoint. Metode adjoint merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari inverse suatu matriks persegi. Dalam metode ini terdapat beberapa tahapan, yaitu menghitung determinan matriks, menentukan matriks kofaktor, membentuk matriks adjoint, dan kemudian menghitung inverse matriks menggunakan rumus tertentu. Metode adjoint banyak digunakan karena langkah-langkahnya cukup sistematis dan mudah dipahami, terutama untuk matriks berordo 2x2 dan 3x3. Untuk mencari inverse matrix menggunakan metode adjoint terdapat 4 langkah utama. Langkah pertama adalah menghitung determinan matrix, tujuannya untuk mengetahui apakah matriks tersebut memiliki inverse atau tidak. Langkah kedua adalah menentukan matriks kofaktor. Lalu langkah ketiga yaitu membentuk matriks join dengan melakukan transpose pada matriks kofaktor. Dan langkah terakhir adalah menghitung inverse matrix menggunakan rumus inverse, yaitu 1/determinan dikalikan dengan matriks adjoint. Agar lebih mudah dipahami, berikut saya berikan contoh soal Diketahui matriks A dengan elemen 2, 1, 3, dan 2. Tugas kita adalah mencari inverse dari matriks tersebut menggunakan metode adjoint dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah pertama adalah menghitung determinan matriks. Untuk matriks berordo 2x2, rumus determinannya adalah A dikali D dikurangi B dikali C. Jika kita masukkan nilainya, maka diperoleh 2x2 dikurang 1x3. Hasilnya adalah 4 dikurangi 3, sehingga determinannya bernilai 1. Karena determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks ini memiliki inverse dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah mendapatkan nilai determinan, langkah berikutnya adalah menentukan matriks kofaktor. Pada matriks ordo 2x2, elemen pada diagonal utama tetap dipertahankan, sedangkan elemen lainnya diubah tandanya menjadi negatif, sesuai aturan kofaktor. Dari perhitungan tersebut diperoleh matriks kofaktor seperti yang terlihat pada slide. Selanjutnya, kita membentuk matriks adjoint. Matriks adjoint diperoleh dengan melakukan transpose terhadap matriks kofaktor. Transpose berarti menukar posisi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Setelah dilakukan transpose, diperoleh matriks adjoint seperti yang ditampilkan pada slide. Setelah memperoleh matriks adjoint, kita dapat menghitung inverse matriks menggunakan rumus metode adjoint. Rumusnya adalah 1/determinan dikalikan dengan matriks adjoint. Karena determinan yang kita peroleh bernilai 1, maka hasil inverse matrix sama dengan matriks adjoint yang telah dihitung sebelumnya. Dengan demikian, diperoleh inverse matrix A seperti yang terlihat pada slide. Metode adjoint memiliki beberapa kelebihan. Pertama, langkah-langkahnya mudah dipahami dan sistematis. Kedua, metode ini sangat cocok digunakan pada matriks berukuran kecil. Selain itu, metode adjoint membantu kita memahami konsep determinan, kofaktor, dan hubungan keduanya dengan inverse matrix. Selain memiliki kelebihan, metode adjoint juga mempunyai beberapa kekurangan. Untuk matriks berukuran besar, proses perhitungan menjadi lebih panjang karena harus menghitung banyak kofaktor. Metode ini juga membutuhkan ketelitian yang tinggi, karena kesalahan kecil dalam perhitungan dapat menyebabkan hasil inverse menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, untuk matriks yang lebih besar biasanya digunakan metode lain yang lebih efisien, seperti metode Gauss-Jordan. Sebagai kesimpulan, metode adjoint merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari inverse matrix. Melalui perhitungan determinan, matriks kofaktor, dan matriks adjoint, suatu matriks hanya dapat memiliki inverse apabila nilai determinannya tidak sama dengan 0. Metode ini sangat cocok digunakan untuk matriks berukuran kecil karena langkah-langkahnya mudah dipahami dan diterapkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai metode adjoint pada inverse matrix. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.